Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidani ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oh iya, untuk absen saya serahkan ke ketua kelas. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, apakah ada yang tahu kita hari ini akan belajar apa? Sekarang kita akan belajar tentang sistem pencernaan. Oh iya, sebelum itu Ibu mau tanya, apakah kalian sarapan hari ini? Ya, semoga kalian sebelum berangkat selalu sarapan ya, biar kita kuat dan semangat dalam menuntut ilmu. Baik. Sekarang Ibu jelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Sekarang Ibu jelaskan tentang proses pencernaan. Yang pertama yaitu ingesti. Apa yang disebut ingesti? Yaitu proses pemasukan. Artinya masuknya makanan ke dalam mulut kita. Kemudian yang kedua yaitu proses digesti, yang artinya pemecahan molekul menjadi molekul-molekul yang lebih kecil agar mudah diserap oleh tubuh melalui pembuluh darah. Kemudian yang ketiga yaitu proses absorpsi, yang artinya penyerapan, yaitu penyerapan air, mineral atau sari-sari dalam makanan. Kemudian yang keempat yaitu defekasi, yakni pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui anus berupa feses. Sekarang kita akan membahas tentang nutrisi. Nutrisi sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh tubuh. Yang pertama yaitu karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber utama energi bagi tubuh. Dan karbohidrat mengandung karbon, kemudian hidrogen, dan juga oksigen. Karbohidrat terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu gula, kemudian pati, dan juga serat yang terakhir. Gula merupakan karbohidrat sederhana. Gula dapat ditemukan di madu, susu, dan juga buah. Kemudian serat dan pati merupakan karbohidrat kompleks. Pati bisa ditemukan pada kentang dan juga makanan yang berasal dari biji-bijian. Kemudian kalau serat ditemukan di dinding sel atau selulosa. Makanan yang mengandung serat bisa dijumpai di buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, dan itu merupakan serat yang baik. Serat akan dikeluarkan berupa feses. Yang kedua yaitu lemak. Lemak atau lipid merupakan unit penyimpanan yang baik untuk energi. Lemak diperlukan oleh tubuh karena berfungsi untuk menyediakan 9 kilokalori gram, kemudian dapat menyediakan asam lemak esensial yang baik bagi tubuh, dan juga dapat melarutkan vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan juga vitamin K. Kemudian lemak sendiri menurut struktur kimianya dibagi menjadi 2, yaitu lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Lemak jenuh bisa dijumpai pada susu, daging, keju, dan sebagainya. Kemudian kalau lemak tak jenuh bisa dijumpai pada biji dan juga minyak nabati.
Yang ketiga yaitu protein. Protein yang kita makan biasanya berasal dari protein hewani dan juga protein nabati. Protein hewani yaitu protein yang berasal dari hewan yang bisa ditemukan pada daging, susu, ikan, telur. Dan kalau protein nabati yaitu protein yang berasal dari tumbuhan yang bisa ditemukan pada kacang-kacangan, kacang kedelai, kacang hijau, dan lain sebagainya. Kemudian protein dalam tubuh bisa berfungsi untuk pertumbuhan, pengganti sel-sel yang rusak, pembuat enzim dan hormon, dan juga pembentuk antibodi. Kemudian yang keempat yaitu vitamin. Vitamin dibutuhkan dalam jumlah sedikit namun harus ada. Karena apa? Karena vitamin berfungsi untuk tubuh atau mengatur fungsi tubuh dan mencegah beberapa penyakit. Vitamin terdiri dari dua, yaitu vitamin yang larut dalam air seperti vitamin B dan C, kemudian juga vitamin yang tak larut dalam air seperti vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Kalian pasti tahu alasan kita berjemur di pagi hari, karena pada saat kita berjemur di pagi hari, cahaya matahari mengandung vitamin D yang bisa membantu tulang kita menjadi kuat dan tidak mudah osteoporosis. Jadi, vitamin D dapat mencegah dari penyakit osteoporosis. Kemudian yang kelima yaitu mineral. Mineral merupakan salah satu nutrisi yang mengandung atom karbon. Mineral sendiri berfungsi untuk membantu reaksi kimia tubuh, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, membantu proses pembangunan tubuh, serta pembentukan dan pemeliharaan tulang. Tubuh memerlukan sedikit mineral dengan 14 jenis, antara lain seperti kalsium, fosfor, yodium, potasium, sodium, dan seng, juga besi. Kemudian yang terakhir yaitu air. Air sangat penting bagi tubuh karena air berfungsi sebagai pembentuk sel dan cairan tubuh, pengatur suhu tubuh, kemudian pembantu proses pencernaan, dan juga pelumas, bantalan, media transportasi, serta sebagai media pengeluaran sisa metabolisme. Sekarang kita memasuki materi kedua yaitu tentang organ pencernaan. Bisa kalian lihat gambarnya yaitu di slide selanjutnya, dari mulut, kemudian kerongkongan, kemudian lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sebelum anus ada rektum. Sekarang kita membahas yang pertama yaitu mulut. Di dalam mulut terdapat gigi, air liur, lidah. Air liur atau kelenjar air liur bisa disebut dengan saliva. Air liur mengandung enzim amilase, kemudian senyawa antibakteri, dan juga lendir. Enzim amilase sendiri berfungsi mengubah amilum menjadi monosakarida agar dapat diserap oleh tubuh. Di dalam mulut terdapat dua proses pencernaan, yaitu secara mekanik sendiri, yaitu ketika makanan masuk dalam mulut kemudian dikunyah dengan gigi. Kemudian secara kimiawi dengan bantuan enzim amilase. Yang kedua yaitu kerongkongan. Makanan yang telah dicerna di dalam mulut dinamakan dengan bolus, artinya makanan yang sudah dicerna, yang kemudian menuju ke faring. Kalian bisa lihat di gambarnya, yaitu
faring merupakan saluran yang memanjang dari belakang rongga mulut hingga ke permukaan esofagus. Di dalam epiglotis sendiri, di dalam faring berfungsi menutup saluran pernafasan agar makanan yang masuk tidak masuk ke saluran pernafasan karena bisa membuat tersedak dan sulit untuk bernafas. Kemudian di dalam esofagus atau kerongkongan terdapat gerakan yang disebabkan oleh gerakan otot di dalam kerongkongan tersebut. Gerakan tersebut dinamakan dengan gerakan peristaltik yang berperan untuk mendorong atau meremas makanan agar masuk ke lambung. Selanjutnya yaitu organ pencernaan lambung. Di dalam lambung terdapat dua proses pencernaan yaitu secara kimiawi dan secara mekanik. Proses pencernaan secara mekanik dalam lambung yaitu bolus atau makanan yang sudah dicerna akan diaduk-aduk oleh otot yang ada di lambung. Kemudian secara kimiawi, bolus akan tercampur dengan getah lambung yang mengandung HCl, kemudian pepsin dan juga renin. HCl atau asam klorida berperan untuk proses pengaktifan pepsinogen menjadi pepsin. Kemudian pepsin yaitu berperan atau berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Sedangkan renin berfungsi untuk berperan sebagai protein dalam penggumpalan susu sehingga makanan mudah dicerna di dalam lambung. Kemudian di dalam lambung sendiri terdapat musin, yaitu pelicin makanan agar di dalam lambung bisa masuk tanpa ada kendala atau terhambat. Kemudian di dalam lambung bolus akan berubah menjadi warna kuning selama kurang lebih 2-4 jam. Bahan yang berwarna kuning tersebut dinamakan dengan chymus yang artinya bubur usus. Kita akan membahas organ selanjutnya yaitu usus halus. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu duodenum atau usus 12 jari. Kemudian yang kedua jejunum, usus tengah atau kosong. Kemudian yang ketiga ileum yaitu usus penyerapan. Duodenum yaitu usus 12 jari yang di dalamnya terdapat saluran yang terhubung dengan kantung empedu dan pankreas. Kantung empedu dan pankreas di dalamnya masing-masing terdapat cairan. Cairan dalam kantung empedu berfungsi mengemulsikan lemak yang ada dalam chymus dengan cara mengubah lemak menjadi larut dalam air. Kemudian dalam pankreas juga terdapat cairan yang mengandung enzim lipase, kemudian enzim tripsin, kemudian enzim amilase. Enzim lipase berfungsi untuk mencerna lemak, yang artinya mengubah lemak menjadi asam lemak. Kemudian yang kedua yaitu enzim amilase, yaitu mengubah amilum, yakni mengubah zat tepung menjadi gula. Dan terakhir yaitu enzim tripsin yang bekerja mengubah protein menjadi peptida dan asam amino. Di dalam pankreas juga menghasilkan hormon, yaitu hormon insulin yang berfungsi untuk menurunkan kadar gula sehingga tidak mudah terserang penyakit diabetes atau kencing manis. Setelah melewati duodenum, selanjutnya akan masuk ke jejunum. Di dalam jejunum yaitu sebagai penyempurna pencernaan atau penyempurna dari hasil pencernaan duodenum. Dan hasil dari jejunum ini berupa
sari-sari makanan yang akan diserap oleh ileum atau usus penyerapan. Organ selanjutnya yaitu usus besar. Usus besar berfungsi untuk mengatur kadar air sisa makanan. Jika sisa makanan tersebut kekurangan air, maka akan ditambah airnya. Kemudian jika sisa makanan tersebut kelebihan air, maka akan dikurangi, yang disebut dengan reabsorpsi atau diserap kembali. Usus besar juga bisa dinamakan dengan kolon. Di dalam usus besar terbagi menjadi 3 kolon. Yang pertama kolon naik atau ascendent, kemudian yang kedua kolon datar atau transversum, kemudian yang ketiga yaitu kolon bawah atau descendent. Di antara usus halus dan usus besar terdapat bagian yang dinamakan dengan sekum. Di ujung sekum terdapat umbai cacing yang dinamakan dengan appendix, yang berperan sebagai imunitas karena berisi sejumlah sel darah putih. Kemudian di dalam usus besar juga terdapat bakteria Escherichia coli atau bakteri E. coli yang berperan untuk membusukkan sisa-sisa makanan, sehingga sisa-sisa makanan yang tidak terpakai dari dalam tubuh akan dikeluarkan melalui anus, dan proses tersebut dinamakan dengan proses defekasi yang artinya pengeluaran. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Jika ada, nanti ditulis di kertas kemudian diberikan kepada ketua kelas. Untuk tugasnya yaitu seperti biasa meresum materi yang telah dijelaskan oleh Ibu Guru tadi. Mari bersama-sama kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga materi yang Ibu berikan tadi bisa bermanfaat dan barokah. Oh iya, ada satu kalimat yang suka lagu pasti kenal kalimat ini. Aji ning diri ono ing lati, yang artinya harga diri seseorang tergantung pada ucapannya. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.